Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mas Haji Channel. Semoga berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan agar gak bosan. Oke, lanjut tentang satrapi nikit ini yang masih jadi perdebatan. Masih perdebatan apa ya, channel satu dengan channel lain-lainnya, yang juga channel saya juga, ya kan. Banyak perbedaan lah, ya toh. Channel yang lain juga menganggap, ada juga channel yang lain menganggap itu Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu orang yang sama. Juga ada channel yang lain yang membahas Imam Mahdi dan Satrio Piningit itu orang yang berbeda. Karena kalau Satrio Piningit itu ada di Nusantara, di Indonesia, dan Imam Mahdi ada di Arab Saudi, negeri Arab sana, yaitu munculnya nanti di kota Mekah waktu beliau dikejar-kejar oleh pasukan hendak membunuh beliau, seperti itu lur. Dan banyak lah, ya toh, perbedaan-perbedaan di antara kita semua, bahkan yang berkomentar, ya kan. Tapi nggak apa-apa, justru itu perbedaan itu bisa menambah kita, menambah wawasan lah, seperti itu lur. Menambah wawasan, pengetahuan, anggaplah seperti itu. Jikalau kita hanya terpaku dengan satu petunjuk saja, ya toh, atau satu channel, ya toh, dari orang-orang yang maaf batuk lur, ya, dari channel-channel yang lain, itu jadikanlah menjadi buat kita ini sebuah wawasan, pengetahuan. Karena bagaimanapun juga yang benar adalah milik Allah, seperti itu lur. Kita sebagai manusia hanya bisa menerka atau ya semacam itulah, ya kan. Ya banyak perdebatan, ya, satu sama lain saling memegang prinsip masing-masing, seperti itu. Tapi jadikanlah itu sebagai menambah saudara, kenalan, atau bagaimana. Walaupun beda pendapat, tapi ingat loh, kita tetaplah satu, ya toh. Jangan sampai dengan perbedaan itu kita menjadi terpisah. Karena kenapa? Kalau kita dipisahkan karena hal yang demikian, ya toh, mereka akan senang, mereka akan menyukainya, seperti itu. Mereka bahkan bertepuk tangan, ya kan. Jadikanlah itu semua perbedaan, jadikanlah menjadi pemersatu, ya kan. Kenapa? Lambat laun pasti, ya kan, beliau akan muncul, seperti itu. Anggaplah Satrio Piningit muncul, kita sambut dengan sukacita. Juga dengan Imam Mahdi muncul, juga sambutlah dengan sukacita, seperti itu. Jadikanlah perbedaan itu suatu tambahan ilmu lah, kalau itu menurut saya, ya kan. Ya, jangan, ya, untuk apa diperdebatkan, karena kita sebagai manusia keterbatasan pengetahuan. Semuanya itu kebenaran yang hakiki, yang asli, itu adalah milik Allah, ya kan. Tapi di samping itu kita juga nggak mengesampingkan tentang petunjuk-petunjuk, ya kan. Joyoboyo bukan hanya peramal, itu mengisahkan, mencatat yang masa akan datang, seperti itu. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Imam Mahdi kemudian hari akan seperti ini, gitu loh. Jadi jangan terlalu dijadikan suatu perbedaan yang mencolok. Anggaplah itu suatu
simbol-simbol dalam diri kita. Apakah kita bisa mencontohkan sosok beliau, contohnya dalam hal ya kebaikan, ya kan? Beliau kan orang-orang yang terbaik, ya kan? Pemimpin akhir zaman itu orang yang pilihan, orang terbaik. Sedikit banyak kita lah patut mencontoh akhlak beliau-beliau ini seperti itu, entah mencontoh Satrio Piningit ataupun mencontoh kepribadian atau akhlak Imam Mahdi seperti itu. Yang kita ambil dari hikmah semua itu loh, insya Allah itu gitu loh, karena beliau-beliau adalah pilihan Allah, manusia pilihan, bukan pilihan manusia, ya kan, bukan pilihan kita. Itu pilihan Allah lor, seperti itu. Jadi kemunculan beliau itu memang akan menjadi suatu keberkahan buat kita. Ya keberkahan apa? Ya kepemimpinan beliau ini nanti yang akan mengantar kita menuju kedamaian, ketentraman dalam kehidupan ini ke depannya. Yang menikmati itu bukan hanya kita lor nantinya, tapi anak cucu kita. Tapi jikalau bisa lah ke zaman itu. Tapi percayalah, kalau beliau muncul, pemimpin akhir zaman muncul, mungkin anak cucu kita, mungkin kalau anak cucu sih bisa, tapi keturunan kita mungkin nggak nyampe. Allahu'a'lam bishawab. Karena itu adalah kedatangan Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman ini adalah tanda akhir zaman atau tanda-tanda besar kiamat, atau kecil lah, menuju ke tanda-tanda kiamat besar kan. Matahari terbit dari barat itu tanda kiamat besar, ya kan? Kemunculan Imam Mahdi ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang menuju tanda besar, karena setelah itu muncullah hampir berbarengan sih, kalau saya perkirakan bersamaan, kemunculan Imam Mahdi juga kemunculan Dajjal, dan setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah itu pun sudah menjadi tanda besar kiamat, ya toh? Dan setelah pertempuran selesai dan dimenangkan oleh pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa, maka setelah itu masanya adalah kan menuju kedamaian, atau bagaimana sebelum munculnya Ya'juj Ma'juj itu nanti, ya kan? Allahu'a'lam bishawab. Ini urutannya juga saya kurang tahu, urutannya tentang menikmati kedamaian, kemakmuran terlebih dahulu, atau setelah itu munculnya Ya'juj Ma'juj, Allahu'a'lam. Atau bahkan juga ada yang menyebutkan atau menceritakan setelah pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa berhasil membahas pasukan Dajjal dan pasukannya, ya kan? Nah setelah itu setelah berperang mereka pulang satu persatu, pulanglah ke negaranya masing-masing. Nah nanti pasukan beliau ini bukan hanya Nusantara loh, bukan hanya seluruh negara yang akan jadi pasukan Imam Mahdi ini nanti. Setelah perang selesai dan dimenangkan oleh pasukan Imam Mahdi, kan satu-satu mereka kan pulang ke negaranya masing-masing. Nah setelah itu langsung turunnya atau munculnya Ya'juj Ma'juj yang membantai semua umat manusia atau kehidupan makhluk lainnya seperti itu. Allahu'a'lam juga bishawab, karena dikisahkan atau disabdakan Rasulullah, pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa itu tak sanggup untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj ini, hingga diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi ke gunung mana itu, gunung Tursina atau gunung mana itu saya lupa, yang nggak bisa dijangkau oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu mungkin akan setelah musnahnya Ya'juj Ma'juj, mungkin juga ini ya, mungkin akan manusia akan hidup makmur, nyata hidup makmur, penuh kedamaian, ketentraman, karena semuanya merata, semua negara, bukan hanya di Nusantara atau di negeri-negeri lain, tapi seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Kan pernah saya mungkin konten beliau itu ada di mana-mana, di setiap negara. Beliau itu mengunjungi dari negara satu dengan negara yang lainnya, seperti itu. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum.